Stop hafalan, saatnya nalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Lia Majuita, guru di Taman Kanak-Kanak Yari School, Padang, Sumatera Barat. Saya percaya generasi emas berhak mendapatkan pendidikan yang melampaui batas buku teks, bahkan ruang kelas. Literasi numerasi seringkali disempitkan menjadi hafalan angka. Akibatnya, anak dapat berhitung, tetapi gagal bernalar saat dihadapkan pada masalah kuantitatif nyata. Solusinya, mengubah taman sekolah menjadi laboratorium dipandu oleh 3 pilar: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Saya sadar, pembelajaran terbaik datang dari alam, dari konteks. Terinspirasi dari berita terkini tentang anak TK di Jepang yang mendaki gunung bersama guru untuk belajar ketangguhan dan penalaran. Saya bertanya, bagaimana jika taman sekolah kami menjadi gunung versi mini, tempat anak mengukir nalar matematis? Tugas kami jelas, melakukan transformasi literasi numerasi. Tujuannya merancang dan mengimplementasikan model pembelajaran mendalam atau deep learning berbasis lingkungan alam. Kami ingin anak mengalami pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui siklus memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Langkah pertama, asesmen awal. Memetakan pengetahuan dasar anak tentang tumbuhan dan hitungan sederhana. Kemudian saya merancang RPP, fokus utamanya adalah tumbuhan aloe vera atau lidah buaya. Desainnya mengaitkan konsep numerasi, pola, simetri, pengukuran non-standar, langsung pada struktur tanaman. Saya memulai dengan berkesadaran. Anak-anak mengamati dan merasakan. Saya menghubungkan nalar matematis dengan keimanan dan ketakwaan, menumbuhkan rasa takjub pada pola-pola teratur di alam sebagai ciptaan Tuhan. Inilah saatnya anak beraksi. Penemuan. Kami menemukan lidah buaya. Objek ini menjadi media kontekstual untuk belajar geometri, pola, dan pengukuran. Memahami geometri, anak-anak mengamati bentuk memanjang daun, menghitung duri-duri kecil di sisinya. Kemudian guru bertanya, ada berapa banyak sisi di daun ini? Apakah semua durinya sama panjang? Menguatkan kesehatan dan mandiri. Melalui gerakan, sentuhan, dan pengukuran non-standar, menggunakan jari atau alat ukur lainnya, anak melatih motorik halus dan kasar, sekaligus belajar secara mandiri tentang konsep panjang dan penalaran kritis saat mereka membandingkan dan menganalisis pola spiral daun. Pakai apa tadi ngukurnya? Pakai tangan. Oh iya. Kita pernah Coba pakai yang lain. ini. Coba. Kalau pakai itu berapa? 1, 2, 3. Yeah. Kalau yang panjang kita punya sedikit, kalau kita pendek kita punya banyak. Yes. Mama aja. Karena itu cuma satu ternyata di sekolah kita. Jadi gimana? Ada lagi 2. 2 apa cukup untuk semua anak? Enggak. Nah, jadi gimana dong? Ini masih banyak. Iya, ini Kami mengaktifasi dimensi bergotong tanam royong lagi. dan karakter bertanggung jawab. Saat mereka bersama-sama membersihkan dan menanam kembali tunas lidah buaya, pembelajaran mendalam harus diakhiri dengan refleksi. Asesmen formatif atau proses, guru menggunakan checklist dan mencatat spontanitas. Kami menangkap bukti nalar matematis seperti pertanyaan kritis anak. Kenapa daun yang lebih besar ini lebih tebal isinya? Kreativitas dan literasi bahasa. Puncaknya, kami mengubah data numerasi menjadi puisi aloe vera. Anak-anak menuangkan semua yang mereka sentuh, hitung, dan pahami menjadi karya yang indah. Dimensi kreativitas terukir nyata. Inilah hasilnya. Portofolio puisi aloe vera bukan hanya kumpulan kata,
melainkan bukti otentik asesmen sumatif yang menunjukkan kedalaman pemahaman anak. Mereka kini tahu, numerasi bukanlah soal angka di kertas, tapi tentang mengukur dan memahami dunia di sekitar mereka. Mereka telah menguasai siklus, memahami struktur, mengaplikasi pengukuran, dan merefleksi dalam puisi. Nalar matematis mereka kini terintegrasi dan kontekstual. Ternyata bagus untuk kulit. Ada vitamin A, C, E. Gimana perasaannya belajar tentang aloe vera? Senang. Senang karena kalau pas selesai udah tahu kalau ada luka atau luka apa udah bisa tahu udah untuk pakai aloe vera. Yeay. Akan teknologi yang sedang diminati saat ini yaitu artificial intelligence ya. Kami mengubah lirik, puisi, aloe vera ke dalam aplikasi Suno AI dan inilah hasilnya. Do you like it? No. Do you like it? Peran orang tua dan digital. Orang tua diundang sebagai mitra. Kami menggunakan platform digital untuk mengirimkan foto dan video singkat anecdotal record aktivitas anak sehingga pembelajaran terintegrasi antara sekolah dan rumah. Ada 8. Tambah 1. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Transformasi di TKI School telah terwujud dengan mengaktifkan aset sekolah dan mengintegrasikan pembelajaran mendalam berbasis alam. Kami tidak hanya meningkatkan literasi numerasi, tetapi juga mengukir karakter kuat 8 dimensi profil lulusan pada setiap generasi emas kami. Mari kita terus bergerak maju karena masa depan dimulai dari nalar yang tertanam kuat sejak dini. Sebagai mitra pembelajaran, Miss Lia memberikan kontribusi buat kami di sekolah melalui kegiatan komunitas belajar ataupun diskusi secara individual. Tantangan terbesar ya, sebenarnya untungnya alhamdulillahnya anaknya seneng tuh, diajak main, diajak belajar. Gimana apa yang diterapkan di sekolah sama apa yang saya coba terapkan di rumah sama tujuannya. Ya, biasanya bagaimana bentuk stimulasi mama mengenalkan literasi numerasi? Bahan apa yang ada, misalnya lagi belajar di kamar, emang apa aja yang kelihatan. Kadang Miss juga suka ngasih bacaan, kita baca ulang sambil dia juga latih-latih bacanya. Atau apa yang Miss kerjakan kemarin lah yang tentang aloe vera, jadi kita bahas lagi tuh pas kebetulan dia juga lagi gatel-gatel badannya, kata Miss Lia, dia inget banget kata Miss Lia ini bagus untuk ini. Nah jadi kita praktekin langsung di rumah. Saya bangga melihat transformasi ini dan mendukung penuh setiap inisiatif pembelajaran mendalam karena ini adalah investasi terbaik untuk masa depan generasi emas. Setelah mengikuti pelatihan matematika gembira, komitmen saya di TKI School menjadi semakin kuat untuk melakukan transformasi fundamental dalam pembelajaran numerasi. Kami bertekad meninggalkan metode lama yang kaku dan berorientasi hafalan. Komitmen ini berpusat pada perwujudan prinsip bahwa matematika harus menyenangkan, bermakna, dan kontekstual. Kami akan secara aktif mengintegrasikan konsep numerasi ke dalam aktivasi permain dan eksplorasi nyata, khususnya dengan memanfaatkan aset lingkungan sekolah. Tujuannya adalah memastikan setiap anak tidak hanya bisa berhitung, tetapi juga memiliki nalar matematis yang kuat, menjadikan pengalaman belajar mereka penuh dengan antusiasme dan pemahaman yang mendalam. Mahir numerasi, majukan negeri. Mari terus ukir nalar generasi emas melalui pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.